السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih kita membahas tentang tahdzir dan peringatan dari Allah dan Rasulnya agar kita jangan menyerupai ahlul kitab. Dan sampai kita pada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Wali bisa bermakna teman dekat, bisa bermakna pelindung, bisa bermakna kecintaan. Jangan jadikan Yahudi dan Nasara kecintaan kalian atau pelindung kalian atau teman dekat kalian. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka wali bagi sebagian mereka. Artinya sebagian mereka atas sebagian yang lain sebagai wali. Adapun kaum mukminin jangan mengambil mereka sebagai wali. Kemudian Allah ancam dengan ancamannya, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang berloyalitas, memberikan cintanya kepada mereka dari kalian, fa innahu minhum, maka dia termasuk golongan mereka. Kalau ada di antara kalian yang bercinta kasih dengan orang-orang kafir Yahudi Nasrani, maka kalian termasuk golongan mereka. Ini sangat jelas tahdzir dari Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan bergabung bersama mereka, mencintai mereka ila akhirnya. Ayat berikutnya, qala subhanahu wa ta'ala, alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim ma hum minkum wala minhum. Tidakkah kau lihat orang-orang
yang tawallau qauman, yang berwala kepada satu kaum yang Allah telah murka kepada mereka. Siapa kaum yang dimurkai? Naam, Yahudi. Tidakkah kau lihat bagaimana orang-orang yang berwala mencintai satu kaum yang Allah murkai? Ma hum minkum wala minhum. Dia bukan dari golongan kalian, bukan pula dari golongan mereka. Siapa berarti? Berarti munafiqin. Di tengah-tengah kaum muslimin ada orang-orang yang berwala kepada Yahudi. Ada orang-orang yang berwalanya, mencintainya, menjadikan teman dekatnya dari kalangan Yahudi. Kata Allah, orang-orang ini bukan golongan kalian, bukan golongan mereka. Mau dikatakan muslimin, kok berwalanya kepada Yahudi? Mau dikatakan Yahudi, pakaiannya pakaian muslimin, berbicara dengan bahasa muslimin, dan zahirnya seperti muslim, bahkan ikut sholat. Bagaimana ini? Kata Allah, mereka bukan golongan kalian, mahum minkum wala minhum, bukan golongan kalian, bukan pula golongan mereka. Berarti golongan mana? Mudabdabina baina dalika, la ilaha ula wala ilaha ula. Mudabdabin, tidak jelas. Mudabdab, tidak ke sana, tidak ke sini. Kalau ke Yahudi menyatakan kami golongan kalian, kami cinta kalian, kami bersama kalian. Kepada muslimin menyatakan kami bersama kalian, kami golongan kalian, kami berbaris bersama kalian. Ikhwan ibn a'azakumullah, tidak jelas sikapnya. Bersama siapakah kamu? Ma'aman, bersama siapa? Wa ya'ibu bidzalikal munafiqin alladzina tawallaw al-yahud. Di sini jeleknya para munafik, mudabdabin, alladzina tawallaw al-yahud. Ini aib yang menunjukkan jeleknya para munafikin, yaitu yang berwala kepada Yahudi. Sampai ucapan Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Tidak akan kamu dapati satu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Apa maknanya la tajidu qauman? Tidak akan kalian dapati. Mana tidak akan kalian dapati orang beriman yang bercinta kasih pada orang-orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maknanya mereka bukan mukmin. Maknanya mereka para munafikin bukan orang beriman. Karena orang beriman tidak mungkin mencintai Yahudi. Orang beriman tidak mungkin mencintai orang-orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kelihatannya bentuknya bentuk berita. Kelihatannya bentuknya hanya mengkhabarkan. Jumlahnya khabariyah seakan-akan. Tetapi makna yang terkandung adalah ancaman. Siapa yang bercinta kasih pada musuh-musuh Allah, siapa yang mencintai orang-orang yang mencerca Allah dan Rasulnya, yang memusuhi Allah dan Rasulnya, berarti dia tidak beriman. Karena tidak mungkin ada orang beriman cinta kepada orang-orang yang memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya. Mustahil. Bahkan ditambahkan rinciannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walau kanu aba'akum, walaupun mereka bapak-bapak kalian, au abna'akum, atau anak-anak kalian, au ikhwanakum,
atau saudara-saudara kalian, aw ashiratakum, atau kerabat dekat kalian, aw ashiratakum, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Berarti mereka enggak akan memberikan loyalitasnya, walaknya, kecintaannya kepada orang kafir walaupun kerabatnya sendiri. Ikhwani fillah azakumullah, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in telah membuktikan dalam jihad fi sabilillah. Melawan siapa mereka dalam perang Badr? Melawan siapa mereka dalam perang Uhud? Melawan orang-orang Quraisy yang itu adalah kerabat mereka. Ada yang pamannya di barisan musuh, ada yang anaknya di barisan musuh. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika berperang mencari anaknya. Wallahi aku kalau ketemu anakku akan aku penggal dia. Karena berwalanya pada musuh dan berbaris di barisan kafir. Menentang Rasul, menentang Allah. Beliau sengaja mencari mana anakku. Anaknya menghindar, tidak mau kelihatan bapaknya. Ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena begitu cintanya kaum mukminin kepada Allah dan Rasulnya, maka otomatis mereka benci pada musuh Allah, benci kepada musuh Rasulnya. Walaupun bapaknya, walaupun anaknya, walaupun kerabatnya, walaupun familinya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Orang-orang seperti itulah yang Allah sudah catat di hati mereka keimanan. Wa ayyadahum biruhin minh. Dan Allah dukung dengan ruh dari sisinya. Ila qaulihi ta'ala, sampai ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika hizbullah. Mereka lah hizbullah, golongan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna atau ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwa golongan Allah pasti akan menang. Golongan Allah pasti akan menang. Ayat berikutnya, wa qala ta'ala, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. Orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad dengan harta mereka, dengan nyawa-nyawa mereka di jalan Allah, dan orang-orang yang memiliki atau yang mempersiapkan tempat dan menolong, mereka itulah wali-wali sesama mereka. Sebagian mereka sebagai wali atas sebagian yang lain. Ikhwan fillah azakumullah. Mungkin ada yang bertanya, di mana perintah untuk menjauhi atau untuk membedakan diri dari ahlul kitab? Ikhwan fillah azakumullah, di kelanjutan ayatnya. Ayat pertama ini sebagai dasarnya. Kalau orang beriman itu wali-walinya orang beriman. Ahlus sunnah itu wali-walinya ahlus sunnah. Salafiyun wali-walinya adalah salafiyun. Sebagian mereka wali-wali terhadap sebagian yang lain, saling bercinta kasih, saling mendukung, saling membela. Barakallahu fikum. Saling bergandeng tangan, bahu membahu, tolong menolong. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka menjadi wali atas sebagian yang lain. Sampai pada ucapan, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Adapun orang-orang kafir, mereka wali sesama mereka. Sebagian mereka wali-wali atas sebagian yang lain. Selesai. Prinsip dasarnya sudah jelas. Kaum mukminin saling
mencintai, saling memberikan loyalitasnya sesama mereka. Orang-orang kafir juga saling berwala sesama mereka. Baik, berarti kalau ada yang menyelisihi hal tersebut adalah suatu kejanggalan, suatu keanehan, suatu kejanggalan. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang kafirnya mencintai orang beriman janggal, aneh. Orang beriman yang mencintai orang kafir juga janggal, aneh, bahkan lebih aneh. Mengapa? Karena orang kafir itu menentang Allah, menentang Rasulnya. Tapi ini orang kafirnya baik. Baik sama siapa? Baik sama dirimu. Memberikan hadiah, memberikan supermi, memberikan tempat tinggal, memberikan bantuan sosial. Baik kepadamu tapi tidak baik kepada Allah dan Rasulnya. Mencerca Allah subhanahu wa ta'ala, menyatakan Allah memiliki anak. Apa itu baik? Kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka, azim, kabir, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, sangat besar kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Iyaquluna illa kadiba, mereka tidak mengucapkan kecuali kedustaan. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh, hampir-hampir bumi terbelah ketika mereka berkata Allah memiliki anak. Ikhwan fillah azakumullah, jangan disamakan antara memberikan hak pada mereka dengan mencintai mereka. Misalnya kafir dhimmi, mereka punya hak untuk hidup, kita tidak mengganggu. Bukan karena kita cinta, bukan kita karena memiliki loyalitas pada mereka, tidak. Itu hak mereka. La ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam agama. Mudah-mudahan dengan akhlak kita yang baik mereka akan masuk Islam. Mudah-mudahan dengan sikap kita yang baik mereka akan masuk Islam. Itu bukan dasarnya cinta sama sekali. Apalagi kalau orang-orang kafir itu orang-orang kafir yang memerangi muslimin. Lebih-lebih lagi. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalimat alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, ini isyarat kepada kaum muhajirin. Walladzina awaw wa nasaru, dan yang memberikan tempat dan menolong, ini isyarat kepada Ansar. Artinya ayat ini seakan-akan berkata, wahai muhajirin, wahai Ansar, kalianlah sesama kalian sebagai wali-wali. Jangan mengambil orang kafir sebagai wali. Orang kafir sesama mereka menjadi wali. Baik, tetapi Allah tidak menyebutkan muhajirin lafzan, tidak menyebutkan Ansar dengan lafzan, tetapi dengan sifat-sifatnya. Agar kita kaum muslimin setelahnya, agar kita kaum muslimin yang bukan muhajirin, bukan Ansar, bisa berupaya untuk menjadi seperti mereka. Menjadi seperti muhajirin, amanu wa jahadu, amanu wa hajaru wa jahadu, beriman, berhijrah, berjihad. Atau bisa seperti orang Ansar, kamu tidak berhijrah tapi menampung mereka yang hijrah dan menolongnya. Silahkan di tempat saya, silahkan di tempat kami akan tolong kamu, kami akan berikan fasilitas yang kamu perlukan. Masya Allah. Muhajirin, Ansar. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum. Kemudian di ayat yang berikutnya, ayat ke-75-nya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman setelahnya, jadi setelah mereka.
Wahajaru wajahadu, dan juga berhijrah dan juga berjihad fisabilillah, maka mereka pun golongan kalian. Ulaika minkum, mereka itu dari kalian sendiri. Artinya kalau jahadu ma'akum, kalau berjihad bersama kalian, di pihak kalian, berbaris bersama kalian, fa ulaika minkum, maka itu golongan kalian. Jangan dicurigai, jangan dimusuhi, jangan dibedakan, jangan dikucilkan. Mereka bersama kalian. Ikhwani fillah, azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa'aqadallahu subhanahu wa ta'ala al-muwalata bainal muhajirin wal ansar. Allah ikatkan hubungan wala antara muhajirin dan ansar. Wa baina man amana min ba'dihim, dan juga diikatkan hubungan wala dengan orang-orang yang beriman setelah mereka dan berhijrah setelah mereka dan berjihad setelah mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Disinilah letak harapan kita. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini. Untuk menjadi muhajirin sudah terlambat, untuk menjadi ansar sudah terlambat, sudah lewat masanya. Tetapi kita bisa berharap dengan kalimat yang ketiga, walladzina amanu min ba'du, dan siapa yang beriman setelahnya. Ikhwan fillah, azakumullah, artinya mereka yang beriman setelah para sahabat ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, yang benar-benar berjihad, berjuang fi sabilillah, membela agama, berdakwah ila Allah. Fa kullu syakhsin yumkin an yaquma bihi hadanil wasfan, maka setiap muslim dimanapun dia berada, kapanpun, dimanapun, bisa menegakkan dua sifat ini. Id katsirun minan nufus al-dayyinah tamilu ila hajri sayyi'at dunal jihad, di mana setiap jiwa-jiwa yang lembut mesti akan cenderung untuk hijrah, meninggalkan tempat yang jelek ke tempat yang baik, meninggalkan tempat yang dia tidak bisa menegakkan agama ke tempat yang dia bisa menegakkan agama, atau paling tidak dia hijrah, meninggalkan tempat yang banyak sayyiat, banyak dosa-dosa, banyak kejelekan, ke tempat yang lebih baik. Ini setiap jiwa muslim mukmin yang memiliki kelembutan, memiliki iman, niscaya dia akan otomatis mencari tempat yang baik. Itu hijrah. Agak aneh kalau ada seorang yang mengaku muslim, apalagi mengaku ahli sunnah, apalagi mengaku pengikut salafus saleh, kemudian lebih suka di tengah-tengah ahli maksiat, lebih suka tinggal jauh dari salafin ahli sunnah, jauh dari orang-orang saleh, di tengah-tengah ahli maksiat. Saya lebih betah di sini. Ada tanda tanya besar. Ada tanda tanya besar. Sesungguhnya hati dia seperti apa sih? Apa benar beriman pada Allah dan Rasulnya? Apa benar dia ahli sunnah? Apa benar dia itu mencintai Allah dan Rasulnya? Apa benar dia mencintai kaum mukminin, muslimin? Apa benar dia mencintai ahli sunnah? Apa benar dia mencintai salafiyin? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena keanehan tadi. Lebih senang tinggal jauh dari ahli sunnah, terpencil sendiri. Ikhwani min a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbeda dengan jihad. Kalau jihad, an-nufusul qawiyyah qad tamilu ila jihad duna hajri sayyi'at. Kalau jihad biasanya yang cenderung kepadanya jiwa-jiwa yang kuat. Tadi jiwa-jiwa yang lembut, yang masya Allah hatinya seperti hati burung, dia cenderung untuk menjauh dari maksiat, mencari tempat yang baik. Baik.
Tetapi barakallahu fikum, jihad biasanya an-nufusul qawiyah, jiwa-jiwa yang kokoh, kuat, tegar, merekalah yang cenderung kepada jihad duna hajri sayyiat, tetapi tidak berpindah atau tidak menjauh atau kurang menjauh dari sayyiat. Ikhwan fillah a'azzakumullah, seorang mukmin harus bisa mengalahkan kecenderungan pribadinya yang tadi cenderungnya lembut, masya Allah, melihat jihad kayaknya, masa sih sampai pertumpahan darah, kok kejam ya, kok begini. Harus dikalahkan ketika memang suatu saat ada perintah jihad. Maka Abu Bakar Siddiq yang sangat lembutnya bisa lebih keras dari Umar. Bisa lebih keras dari Umar ketika diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika waktunya tepat sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Baik, sebaliknya, jiwa yang kokoh kuat, pemberani, yang memang lahir di kaum pemberani, dibesarkan oleh para pejuang atau para orang-orang kokoh kuat ya, terdidik sehingga asyik dengan jihad. Kapan ada jihad lagi? Kapan ada jihad lagi? Semangat. Tetapi untuk masalah hajrus sayyiat, menjauh dari kejelekan-kejelekan, kurang, cenderung ke preman-premanan. Orang mukmin harus bisa mengalahkan sifat tadi. Karena keras, karena pemberani, maka dia mengatur dengan kekerasannya. Nah, kamu mikir begitu ngelawan, congklokkan, jatuh dia terjengkang. Ini cara-cara yang kayak gini, cara-cara yang tidak sunnah. Barakallahu fikum. Kalau bukan pada waktunya, bukan pada jihad. Kalau bukan pada jihad, tidak ada kekerasan dianjurkan. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, waqul atau waqula lahu qaulan layyina. Ucapkanlah ucapan yang lembut. Maka barakallahu fikum, seorang mukmin tidak terbawa oleh tarikan-tarikan sifat pribadinya, tidak terseret oleh tarikan-tarikan kebiasaan atau adat istiadat kaumnya, tidak. Kapan disuruh keras, bisa keras walaupun orangnya lembut, seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebaliknya, kalau memang disuruh untuk bersikap lembut, dia paksa dirinya untuk lembut walaupun sesungguhnya orangnya orang yang keras. Umar bin Khattab terkenal keras dari dulunya, sebelum Islam sampai di zaman Islam. Tetapi ketika beliau radhiyallahu taala anhu qiyamul lail, menangis. Bekas air matanya di bawah matanya sampai menghitam begini. Dari sini turun ke pipinya. Kok bisa? Padahal dulu nggak kenal air mata. Ikhwan fillah a'azakumullah, menganggap air mata itu hanya milik wanita. Laki-laki pemberani tidak akan menangis. Tapi ternyata setelah masuk iman berbeda. Barakallahu fiikum. Sehingga ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa innama aqadallahu al-mu'alah liman jama'a bainal wasfaini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengikatkan wala antara orang-orang yang memiliki dua sifat tadi. Jangan yang kerasnya masya Allah, pemberaninya masya Allah, tetapi kurang menjauh dari sayyiat. Jangan pula orang yang masya Allah lembut, menjauh dari sayyiat, tapi kurang berani dalam jihad. Tetapi yang mengumpulkan pada dirinya al-wasfaini. Kapan dia disuruh untuk keras, siap. Kapan dia disuruh lembut, bisa. Ikhwan fillah, kembali kepada
ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa innama aqada Allah al-muwalah liman jama'a bainal wasfain. Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar kita saling mencintai, saling membela, saling dukung-mendukung, saling berwala antara orang-orang yang memiliki dua wasfaini. Siapa itu? Umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pengikut Nabi Muhammad SAW. Alladzina amanu bihi imanan sadiqa. Yang beriman kepadanya dengan iman yang jujur. Bisa mengalahkan hawa nafsunya. Bisa mengalahkan watak dirinya. Bisa mengalahkan kecenderungan-kecenderungan sifat dirinya atau sifat kaumnya. Wa qala, juga Allah berfirman di ayat lain. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakah wa hum raki'un. Ayat berikutnya yang menjadi dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan agar kita jangan menjalani jalan Yahudi atau Nasrani. Jangan mengikuti jalan ahlul kitab. Jangan berwala kepada mereka. Jangan berwala memberikan loyalitas pada mereka. Di antaranya ayat Allah Subhanahu wa taala, "Innama waliyukumullah." Sesungguhnya wali-wali kalian adalah Allah. Pelindung-pelindung kalian, wali-wali kalian adalah Allah dan Rasulnya. Dan kemudian siapa? Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakat wa hum raki'un, yaitu orang-orang yang mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan mereka ruku' di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan ayat berikutnya, "Wa may yatawalla wa may yatawallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Siapa yang walaknya kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya Hizbullah pasti akan menang. Siapa yang dijuluki Hizbullah berarti? Siapa yang dijuluki Hizbullah yang dikatakan humul ghalibun, mereka yang akan menang. Hizbullah adalah yang walaknya kepada Allah dan Rasulnya dan kemudian orang-orang yang beriman. Itu Hizbullah. Wa nadha'iru hadha fi ghairi mawdi'in min al-Qur'an. Dan yang semirip dengan ayat-ayat ini, nadha'ir dari kata nadhir, yang semiripnya, yang semakna dengannya, yang semakna dengan ayat-ayat lain di dalam Al-Quran, fi ghairi mawdi'in, tidak di satu tempat saja, ada di sekian banyak tempat dalam Al-Quran. Ya'muru subhanahu bimuwalatil mu'minina haqqa, disuruh untuk berwala kepada orang-orang beriman yang hakiki. Alladzina hum hizbuhu, yang mereka itulah Hizbullah. Wa junduhu, merekalah yang merupakan tentara Allah. Wa yukhbir anna haula'i la yuwaluna al-kafirin, dan mengkhabarkan bahwa mereka tidak berwala pada orang-orang kafir dan tidak mencintai orang-orang kafir. Wala yuwaddunahum, tidak memberikan kasih sayang pada mereka. Wal mu'alah mal mu'adah in kanat muta'alliqah bil qalb. Yang disebut wala, yang disebut permusuhan, mu'alah perwalian, mu'adah permusuhan. In kanat muta'alliqatun bil qalbi, kalau berkait dengan hati. Lakin al-mukhalafa fi adh-dhahir ahwan 'ala al-mu'min min muqata'atil kafirin wa mubayanatihim. Baik, itu semua dengan hati. Kebencian dengan hati, kecintaan juga dengan hati. Iya kan? Apa makna mualah tadi? Mencintai, berkasih sayang,
menjadikan teman dekat, itu semua amalan hati. Tapi memusuhi orang kafir, itu juga amalan hati. Benci pada mereka karena mereka menentang Allah dan Rasulnya. Benci pada mereka karena mereka menentang kebenaran. Itu juga amalan hati. Baik, sekarang kalau amalan zahir dengan amalan hati, mana yang lebih mudah, mana yang lebih susah? Dibandingkan amalan hati dengan amalan zahir, mana yang lebih mudah? Barakallahu fikum, jelas yang lebih mudah adalah amalan zahir. Tinggal ganti pakaian, selesai. Iya kan? Orang munafik bisa berpakaian, saya kan pura-pura Islam, ganti pakaiannya pakaian Islam. Sudah. Beda pakaian saya. Saya pakaiannya pakaian Muslim, peci Muslim, sorban Muslim. Apakah hati bisa? Tidak bisa, karena memang fi qulubihim zaid, dalam hati mereka ada penyakit. Taib, mengapa orang-orang yang hatinya katanya cinta kepada Allah dan Rasulnya dan katanya benci pada ahli kitab, mengapa susah untuk mengganti pakaian? Mengapa susah untuk melepas karfeta? Karfeta, dasi. Kenapa susah untuk melepas peci? Petnya diganti dengan pecinya muslimin. Apa susahnya? Kok aneh? Ada pertanyaan-pertanyaan tadi. Sesungguhnya kalian itu cintanya sama siapa sih? Mereka yang cinta pada tokohnya, kira-kira apa yang dilakukan? Meniru. Cinta pada tokoh-tokoh idolanya. Pecinya si fulan, tokoh saya. Bajunya si fulan, tokoh saya. Kaosnya kaos si fulan, tokoh saya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahkan kadang-kadang gaya bicaranya dirubah juga. Meniru siapa? Meniru tokohnya. Itu barakallahu fikum cerminan hati. Cerminan hati. Kalau engkau ya Abdallah, kalau engkau wahai hamba Allah benar-benar cinta kepada Rasul, otomatis akan menirunya. Mana yang sunnah, dia cocoki. Dia berusaha, itu idola saya, kecintaan saya. Saya akan memakai apa yang Rasulullah SAW sukai. Rasulullah SAW suka kumsan. Yang paling dicintai oleh beliau adalah gamis. Aku pakai gamis. Yang paling disukai warna putih. Aku pakai putih. Yang paling disukai, karena cinta. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihat ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab kita ini. Lakinnal mukhalafah fi dhahir ahwan. Padahal menyelisihi mereka dengan zahir itu lebih mudah. Ahwan artinya lebih mudah. Alal mu'min, atas seorang mukmin, min muqata'atil kafirin wa mubayanatihim, daripada memutus hubungan dengan mereka atau memisahkan diri dari mereka atau membenci mereka. Berat. Harus pindah tempat, harus menjauh, memutus hubungan. Tapi dia kan orang tua. Baik, dikasih udzur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahibhuma fid dunya ma'rufa. Karena itu orang tua silakan pergauli. Yani dengan baik di dunia. Kasih makan, kasih minum, kasih pakaian. Tidak mengapa. Ada orang tua. Tetapi wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Tetapi kalau keduanya mengajakmu untuk kufur kepada aku, kata Allah, yang mereka tidak punya ilmu, fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergauli mereka di dunia dengan baik. Karena dia memiliki kebaikan kepadamu, memeliharamu di waktu kecil. Artinya apa? Susah engkau untuk memutus hubungan 100% pada orang kafir yang kerabat ini tadi. Tetapi sekedar berbeda pakaian sangat mudah. Ahwan, kata Syekhul Islam. Wa musyarakatuhum fi dhahir, dan bergabung dengan mereka dalam dohir-dohirnya,
In lam takun dari'atan aw sababan qariban aw ba'idan ila naw'in ma minal muwalah. Padahal kesamaan kita dengan mereka dalam hal pakaian, saya sebut pakaian saja, padahal zahir itu semuanya yang tampak. Pakaian, rambut, tutup kepala, sepatu, sendal, segala macam. Bahwasanya keikutsertaan kamu bersama mereka dalam tampilan zahir. Dalam tampilan zahir. Kata Syekhul Islam rahimahullah, kalaupun tidak membawa kepada penyamaan hati dengan mereka, kalaupun tidak menjadi sebab dekat atau jauh, cepat atau lambat, paling tidak akan membawa mualah, akan membawa kecenderungan hati. Iya Pak ya? Barakallahu fikum. Sebagaimana burung tidak hinggap kecuali pada yang sejenis. Demikian pula mereka haula bergabung pada perkara yang sama. Ada klub motor semua, mereknya sama semua. Ada klub mobilnya sama semua, mereknya sama semua. Ada apa dengan mereka? Kau membuat klub seperti itu? Kecenderungan, karena sama. Kita memakai satu jenis mobil, tiba-tiba berpapasan dengan mobil yang sama. Nyapa, padahal nggak kenal. Ada apa? Kok menyapa kita? Mobilnya sama Ustadz katanya. Apa namanya? Kecenderungan hati. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kesamaan zahir itu barakallahu fikum, walaupun belum kita bicara menjadi sebab agar kalian terbawa dengan akidah mereka, kita belum bicara itu. Paling tidak ada kecenderungan hati sama. Kamu dengan saya sama. Dianya juga kepada kamu pakainya sama, langsung mendekat. Dari mana? Siapa namanya? Kamu juga melihat pakaian mereka sama. Oh, kok sama? Dari mana? Saya fulan. Kok namanya kayak nama Kristen? Iya, saya Nasrani. Ayo, gimana sih kira-kira? Ya khana muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala wa illam takun dari'atan aw sababan qariban aw ba'idan ila naw'in ma min al-muwalah fal mawaddah falaysa fiha maslahatul muqata'ah wal mubayanah. Qala falaysa fiha maslahah. Lagi pula kata Syekhul Islam, untungnya apa? Untungnya apa? Kamu samakan dirimu dengan mereka. Kebanggaan tidak mungkin. Engkau orang beriman nggak mungkin membanggakan pakaian orang kafir. Oh, supaya kita dikira kafir juga tidak mungkin. Masa seorang muslim ingin dituduh atau ingin dianggap sebagai orang kafir? Ihil maslahah. Apa maslahatnya? Falaysa fiha maslahatul muqata'ah wal mubayanah. Juga menunjukkan bahwa engkau sama sekali tidak memisahkan diri dari mereka. Yang paling mudah saja tidak dilakukan. Ketika di pondok pesantren, Masya Allah pakaiannya Muslim, Sunni, Salafi. Pulang seakan-akan gamis itu seragam pondok. Ganti. Pakai pantalon yang membentuk kemaluannya dari depan, membentuk istuhu dari belakang, dengan kaos yang ketat bergambar jin atau syaitan. Ada apa denganmu? Apakah mengira kalau pakaian yang dipakai di pondok itu seragam pondok, terus pulang berubah? Atau engkau ingin menjadi bunglon, hinggap di warna biru jadi biru, hinggap di warna hijau jadi hijau, hinggap di warna hitam jadi hitam? Tinggal bersama orang kafir seperti orang kafir warnanya. La wallah, tidak demi Allah. Saya menyaksikan orang yang seperti itu dulu di Madinah.
Begitu pulang naik pesawat sudah memakai pantalon. Kita ingatkan, kamu kok tidak istiqomah dalam masalah berpakaian. Bagaimana dengan yang lain? Sekarang jadi hizbi. Wallah. Terlihat orang-orang yang seperti itu. Dari awal pertama belajar. Mereka sampai pulang ya gamis. Di rumah, di pasar, di masjid, di Madinah, di Indonesia. Sama. Tidak berubah. Karena dia berpakaian mengikuti sunnah Nabi. Ibadatan, wa ta'atan, wa tiba'ah. Sebagai ibadah, sebagai ketaatan, dan sebagai ittiba' kepada Nabi SAW. Sehingga tidak berubah. Barakallahu fikum. Allahumma illa, kecuali di rumahnya atau di kamarnya. Itu urusan kalian. Pribadi kalian. Ikhwani bin a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan isyhadu bi anna muslimun. Persaksikanlah bahwa kami muslimin. Berbanggalah dengan Islam. Ma annaha tad'u ila naw'in ma min al-muwasalah. Apalagi ternyata kesamaan zahir, kesamaan penampilan akan menyeret naw'in ma itu paling tidak akan ada hubungan. Muasalah itu hubungan. Kama tujibuhut tabi'ah, sebagaimana konsekuensi dari tabiat manusia. Tabiat manusia cenderung kepada yang sama. Iya kan? In kana fil masjid miyah ahlul hawa wa sunniyun wahid. Kalau di masjid ada 100 ahli bid'ah dan 1 ahli sunnah. Ketika ada ahli sunnah masuk ke masjid, kemana dia duduk? Dia tengok-tengok, duduk. Bekhair. Bersama yang satu tadi. Sebaliknya kalau di masjid ada 100 ahli sunnah, 1 ahli bid'ah mojok di sana. Kalau ada ahli bid'ah datang ke masjid, kemana dia duduk? Fitrah. Itu sudah tabiat manusia. Akan datang dan duduk di sebelahnya ahli bid'ah tadi. Kamu juga di sini. Mulai menggunjingkan ahli sunnah. Ikhwan fillah azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hada tujibuhu tabi'ah. Itu memang sesuatu yang mesti dari tabiat manusia. Wa tadullu alaihi al-'adah, dan ini ditunjukkan oleh kebiasaan. Sudah kita ceritakan tadi bagaimana klub-klub tadi. Mengapa mereka berkumpul? Karena sama. Mereka yang banci kumpul sama orang banci. Mereka yang gila kumpul sama orang gila. Mereka yang pakai anting, laki-laki berkumpul dengan laki-laki yang pakai anting juga. Walihada kana salaf yastadilluna bihadhil ayat ala tarkil isti'anah bihim fil wilayat. Oleh karena itu para salafus saleh berdalil dengan ayat ini. Mereka berdalil dengan ayat ini ala tarkil isti'anah, berdalil untuk tidak meminta bantuan kepada orang-orang kafir dalam masalah wilayat. Wilayat adalah urusan pemerintahan. Tidak mengangkat orang kafir. Mengapa? Karena ayatnya menyatakan seperti ini. Innama waliyuhumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Wali-wali kalian, penolong pembela kalian adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Sedang orang kafir, wali-wali sesama mereka. Farawal Imam Ahmad bi isnadin sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala, qultu li Umar radhiyallahu taala anhu, inna li katiban nasraniyan. Berkata atau diriwayatkan dari Abi Musa al-Asy'ari, kata dia, aku pernah berkata pada Umar sebagai Amirul Mukminin, aku punya penulis Nasrani. Qala malak qatalakallah, ada apa?
memakai penulis Nasrani. Semoga Allah memerangimu. Amma sami'tallah yaqul, tidakkah kau dengar Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd. Tidakkah kau dengar ayat ini? Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Sebagian adalah wali-wali sebagian mereka. Ala takhadtu hanifan atau hanafiyan, yakni pengikut tauhid. Qultu ya amiral mu'minin, li kitabatuhu wa lahu dinu. Kata Abu Musa al-Asy'ari, wahai amirul mu'minin, aku mendapatkan keuntungan tulisannya dan bagi dia agama dia. Ini kita hanya memanfaatkan tulisannya, adapun agamanya untuk dia. Qala la akramahum idza ahanahumullah. Tidak akan memuliakan mereka kalau Allah menghinakan mereka. Kalau Allah menghinakan orang-orang kafir, maka kita jangan memuliakan mereka. Walau u'izzuhum idza adallahumullah. Saya ulangi, qala la ukrimuhum idza ahanahumullah. Walau u'izzuhum idza adallahumullah. Aku tidak akan memuliakan mereka kalau mereka telah dihinakan oleh Allah. Aku tidak akan memuliakan mereka kalau mereka sudah direndahkan oleh Allah. Wala udannihim idza aqsahumullah. Aku enggak akan dekatkan mereka kalau Allah menjauhkan mereka. Walamma dalla alaihi ma'na alkitab ja'at bihi sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Umar beralasan dengan ayat tadi, aku tidak akan memuliakan dia orang kafir kalau Allah sudah menghinakan orang kafir. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah. Sebagaimana ditunjukkan pula makna dari kitab tadi, dari Al-Quran, ja'at bihi sunnah, datang pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus, allati ajma'al fuqaha 'alaiha, yang para fuqaha sepakat di atasnya, bimukhalafatihim wa tarkit tashabbuh bihim, yaitu menyelisihi mereka dan tidak menyerupai mereka. Berarti penulis Syekhul Islam rahimahullah akan memulai dalil-dalil dari hadis. Tadi kita sebutkan beberapa ayat-ayat Al-Quran. Maka beliau akan memulai hadis atau memulai dalil-dalil dari hadis-hadis, insyaallah. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang billahi taala. Wabillahi taufik. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.